Alkitab itu berisi dua, satu informasi, satu ajaran. Gereja Tuhan, rumah tangga Kristen itu seringkali jadi rusak karena orang bikin informasi jadi ajaran. Tagal dia mau kawin dua, dia bilang kenapa Salomo bisa 700? Beta baru mau dua, kamu marah-marah lagi. Tidak begitu. Satu Tuhan. Lalu apa itu cinta? Apa itu cinta? Kalau pertanyaan ini disampaikan buat kita, apa itu cinta, masing-masing kita punya definisi sendiri. Gary pasti punya definisi sendiri, Susan punya definisi sendiri, Bapak Saksi dong punya definisi sendiri, orang tua, dan kita semua yang hadir. Cinta punya definisi masing-masing. Tapi saya mau kasih tahu saudara, cinta itu bukan sekedar CINTA. Cinta itu sesungguhnya adalah anak dari kecocokan jiwa. Saudara-saudara, Kidung Agung ditulis oleh Salomo. Dia menggambarkan dengan sangat baik. Saya kira dia seorang pencinta yang luar biasa. Alkitab mencatat dengan baik, Salomo punya 700 istri, tambah 300 gundik. Jadi kalau 700 tambah 300 berapa Giri? 1000. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. Kalau satu hari dia dengan istri, saya bayangkannya kalau 1000 itu, mau kenal susah. Mungkin yang satu selewat baru dia bilang, lupa nama siapa lah itu. Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, maka dia butuh kurang lebih 3 tahun baru terputar sampai istri pertama. Itu sampai itu pemilu berikut. Ya, tapi Gerimus dengar. Kalau Alkitab bilang Salomo punya 700 istri dan 300 gundik, itu informasi. Alkitab itu berisi dua, Geri. Satu informasi, satu ajaran. Gereja Tuhan, rumah tangga Kristen itu seringkali jadi rusak karena orang bikin informasi jadi ajaran. Tagal dia mau kawin dua, dia bilang kenapa Salomo bisa 700? Beta baru mau dua, kamu marah-marah lagi. Tidak begitu. Satu Tuhan. Saudara, dia gambarkan dengan bahasa yang sangat baik untuk menunjukkan kedekatan hubungan antara Tuhan Allah dengan Israel itu seperti mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Allah adalah mempelai laki-laki dan Israel mempelai perempuan. Kita mulai dari pertanyaan ini karena kamu dua berbicara, minta saya bicara tentang cinta, ada berkurang, tambah dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama adalah apa itu cinta? Apa itu cinta? Kalau pertanyaan ini disampaikan buat kita, apa itu cinta, masing-masing kita punya definisi sendiri. Gary pasti punya definisi sendiri, Susan punya definisi sendiri, Bapak Saksi dong punya definisi sendiri, orang tua, dan kita semua yang hadir. Cinta punya definisi masing-masing. Tapi saya mau kasih tahu saudara, cinta itu bukan sekedar CINTA. Cinta itu sesungguhnya adalah anak dari kecocokan jiwa. Cinta itu anak dari kecocokan jiwa. Mau ada cinta banyak, bangunlah kecocokan. Cinta bukan karena kedekatan. Buktinya ada orang bisa dekat bertahun-tahun cerai juga. Padahal tiap hari dong sama-sama. Cinta bukan karena kedekatan. Tapi cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Cocok. Saya khotbah di mana-mana Giri, saya kasih tahu. Itu kata cocok itu kalau ucap dan cara ucap yang beda, dia pun arti bisa beda. Kalau saya bilang begini, cocok, kamu dua tahu artinya? Apa artinya? Cocok itu, klop itu, mantap, serasi. Kalau saya bilang apa? Cocok. Tapi kalau saya bilang begini, cocok, bisa tangkap dia pun arti. Kalau suami tukang bamaki, istri tukang bamaki, tetangga doang yang dengar bilang apa? Cocok. Dong ketemu suami istri berduduk sama-sama, dua-dua ada pegang HP, kok masing-masing ketawa sendiri. yang lihat bilang apa? Cocok. Dan dua berkumpul itu hanya untuk omong ipar-ipar punama. Yang dengar bilang apa? Cocok. Bisa tangkap ya dia pun maksud. Ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang alor.
Orang Alor itu kalau mau omong cocok tuh bagus sekali. Dia pukul kaki satu di muka, dia agak tunduk begini, dia lihat begini, sedikit sinis baru dia bilang begini. Cocok. Cocok atau tidak? Ya, itu dia ada cek kita itu. Jadi baik cocok atau cocok. Itu kita yang tentukan. Kamu dua yang akan menentukan itu. Nah, mari kita lihat. Apa itu cinta? Tadi saya bilang cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Teman kita berefleksi dari perjalanan bangsa Israel di padang gurun. 40 tahun. Tetapi digambarkan siapakah dia yang muncul di padang gurun yang bersandar pada kekasihnya. Seperti mempelai perempuan menaruh kepala pada pundak kekasihnya. Yang belum menikah jangan renungkan, tidak usah. Yang sudah menikah saya yang renungkan ulang. Kalau mempelai perempuan taruh kepala di pundak. Padang gurun itu panas. Panas. Bahaya kalajengking beracun, ular, kobra, badai padang, dan kekeringan yang luar biasa. Tapi seperti seorang mempelai laki-laki dan perempuan ada jalan di situ. So bisa rasa. Yang belum menikah dan tidak usah renungkan, kamu tidak tahu. Kalau mempelai perempuan taruh kepala pada pundak kekasihnya, pada dada kekasihnya, dia rasa apa? Nyaman, aman, terlindungi, bahagia, sejahtera. Dia merasa percaya diri. Keadaan itu yang boleh buat dia menyanyi. Berada di pelukanmu dan seterusnya. Kamu dua jangan lanjut. Ya kira-kira begitu. Rasa aman. Padahal badai padang begitu panas. Susan, aman dengan Geri kau tidak? Kau terganggu dengan dia pun kehadiran. Geri aman dengan Susan? Cocok. Cocok itu. Ya. Di padang itu 40 tahun. Tuhan kepingin rubah dong mental. 430 tahun di Mesir mereka jadi budak. Mental budak tidak boleh masuk di tempat yang penuh dengan susu dan madu. Mental budak ini harus dirubah menjadi orang-orang yang punya mental raja baru boleh masuk sana. Badai padang itu serius. Tapi lihat, ibu-ibu taruh kepala di pundak suami itu rasa bahagia. Biar dia pun suami pun dada rata saja. Surat alai baru bintik putih-putih lah di sini. Tapi tetap dia rasa bahagia di situ. Iya toh, dia rasa aman di situ. Ya, waktu haus Tuhan kasih minum, waktu lapar Tuhan kasih makan. Malam Tuhan jadi tiang api, siang Tuhan jadi tiang awan. Alkitab mencatat lebih. Mereka tidak ganti baju selama 40 tahun. Tapi tidak rusak. Penyertaannya macam apa. Kita pun jangan ganti 3 hari coba. Ngeri. Ini 40 tahun. Alkitab mencatat lebih. Doran jalan di itu padang pasir yang panas itu. Kasut mereka tidak rusak sedikit pun. Kasut tidak rusak. Saya tidak jadi. Saya pikir, luar biasa penyertaan. Bukan kayak kita tidak piman mana, sa kaki pica-pica. Tumi dongke apa kok itu. Ini 40 tahun di padang itu saudara. Aman. Seperti seorang mempelai perempuan dan laki-laki di situ. Aman toh? Itu cinta. Di sanalah ibumu melahirkan engkau. Dia omong melahirkan itu sesuatu yang luar biasa. Saya menulis skripsi dengan moto yang paling aneh di dunia. Saya pun moto di skripsi itu tertulis begini. Hidup tanpa cinta bagaikan tikus kepala botak. Apa dia maksud? Saya bilang, tidak ada tikus yang kepala botak. Itu berarti tidak ada hidup yang tanpa cinta. Kamu dilahirkan dengan cinta. Dipertemukan dalam cinta. Kamu diteguhkan dalam cinta. Cinta itu mesti ada di situ.
Nanti manifestasinya diatur. Tapi cinta itu ada. Anak dari kecocokan jiwa. Rasa aman. Saudara lihat. Tidak tergantikan dengan materi apapun. Tidak.